Setiap Ramadan, kita belajar menahan diri, menahan lapar, haus, dan emosi. Tapi ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Semakin menjelang Lebaran, justru semakin sulit untuk kita menahan keinginan. Kenapa bulan yang mengajarkan kesederhanaan sering berubah menjadi bulan paling konsumtif? Halo, aku Sri. Selamat datang kembali di Serasa. Di video kali ini kita akan mengurai keresahan yang mungkin diam-diam kita rasakan menjelang Lebaran. Mari kita bahas. Bagian 1. Puasa menahan diri, tapi kok makin boros? Beberapa minggu sebelum Lebaran, suasana mulai berubah, bukan? Notifikasi promo berdatangan, grup keluarga mulai membahas baju seragam, iklan kue Lebaran terasa lebih menggoda dari biasanya. Dan kita mulai berkata pada diri sendiri, belanja Idul Fitri kan cuma setahun sekali. Biar nggak kelihatan itu-itu aja, biar lebih pantas dilihat tetangga. Lalu tanpa sadar, kartu debit lebih sering digesek daripada tasbih yang dipegang. Padahal kalau kita berhenti sejenak dan benar-benar jujur, baju lama kita masih bagus. Rumah kita tidak rusak, toples tahun lalu masih bisa dipakai. Yang sebenarnya berubah seringkali bukan kebutuhan kita, tapi perasaan kita. Ada dorongan untuk terlihat lebih siap, lebih layak, lebih dari tahun sebelumnya. Ramadan melatih kita untuk merasa cukup, tapi lingkungan perlahan membuat kita merasa kurang. Dan disitulah kita diuji. Bukan soal mampu atau tidak mampu membeli, tapi soal mampu atau tidak mampu berkata, ini cukup, ini masih layak. Solusinya sederhana, tapi tidak selalu mudah. Sebelum membeli, beri jarak. Jangan langsung klik check out. Tanya sekali lagi pada diri sendiri, aku beli karena butuh atau hanya keinginan sesaat ya? Atau kalau nggak beli sekarang, emang aku kenapa? Seringkali jawabannya kita baik-baik saja. Lebaran tetap akan terasa hangat walau tanpa belanja berlebihan. Bagian 2. Lebaran atau ajang pamer. Bagian ini yang mungkin paling tidak nyaman, karena seringkali bukan soal kita, tapi soal tekanan. Saat kumpul keluarga atau main ke rumah tetangga, pertanyaan klasik mulai bermunculan. Jadi mana sekarang? Gajinya berapa? Kapan nikah? Rumahnya beli cash atau nyicil? Terkadang bukan pertanyaannya yang menyakitkan, tapi pikiran kita setelahnya. Kita mulai membandingkan, mulai merasa tertinggal, mulai merasa harus terlihat sukses, harus terlihat naik level, dan akhirnya kita memaksakan gaya hidup supaya terlihat setara. Padahal, mungkin kondisi finansial kita belum siap. Solusinya adalah belajar membedakan antara harga diri dan harga barang. Harga barang mungkin bisa naik turun, tapi harga diri tidak pernah ditentukan oleh itu. Datanglah ke Lebaran dengan versi diri yang lebih jujur, bukan versi yang dipoles demi validasi. Kalau ada pertanyaan yang bikin tidak nyaman, jawab secukupnya. Kita tidak wajib menjelaskan seluruh hidup kita. Lebaran itu tentang silaturahmi, bukan kompetisi. Bagian 3. THR, berkah atau jebakan? THR itu berkah, tapi di era media sosial sekarang, kadang bisa berubah menjadi jebakan. Begitu THR cair, timeline langsung penuh. Belanja haul Lebaran, self reward karena kerja keras, upgrade ini, upgrade itu, rasanya menyenangkan. Dan di momen itu kita merasa punya ruang untuk lebih bebas. Tapi justru disitulah kita diuji. Karena uang yang datang tanpa rencana akan lebih mudah pergi tanpa arah. Ditambah lagi standar tak terlihat di media sosial. Kita tidak tahu cerita di balik layar, tidak tahu pengorbanannya,
dan tidak tahu cicilannya. Yang terlihat hanyalah hasil akhirnya. THR tetap bisa menjadi berkah kalau kita mengelolanya dengan sadar. Sebagian untuk kebutuhan, sebagian untuk berbagi, dan sebagian untuk masa depan. Karena Ramadan bukan hanya tentang apa yang kita tahan, tapi tentang apa yang kita prioritaskan. Jadi, Ramadan datang untuk melatih hati, bukan melatih gengsi. Lebaran seharusnya menjadi momen syukur, bukan ajang pembuktian. Kalau tahun ini kamu memilih hidup lebih sederhana, memilih belanja secukupnya, memilih tidak ikut-ikutan, itu bukan berarti kamu kalah. Justru, mungkin kamu sedang menang melawan diri sendiri. Dan menurutku, itu kemenangan yang paling mahal. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.